Today we're going to talk again about relationships and how we're made for relationships. Hari ini kita akan berbicara tentang hubungan dan mengapa kita diciptakan untuk berhubungan satu sama lain. In the other session we talked about how people are made for relationship. Di sesi yang lain kita sudah berbicara bagaimana kita diciptakan untuk berhubungan. And some people think that they're not made for relationship. Mungkin ada orang yang berpikir saya tidak perlu berhubungan dengan orang lain. But if you think about your life, what makes it good or bad is often the quality of our relationships. Tetapi kalau Anda melihat sebuah kehidupan baik atau buruk itu bergantung kepada hubungannya. And it's very important for parents to have a good marriage relationship. Sangat penting bagi orang tua untuk membina sebuah hubungan pernikahan yang baik. Because their children are learning to do relationship in their families. Karena anak-anak mereka belajar mengenai hubungan dalam keluarga mereka. Now, many parents think that their children don't know what's happening if their marriage isn't good. Banyak orang tua berpikir bahwa anak-anak mereka tidak mengetahui apakah pernikahan itu baik atau buruk. A lot of parents think that they're able to keep it hidden from their children. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menyembunyikan hubungan mereka dari anak-anak mereka. I've never found this to be the case. Saya tidak pernah bertemu bahwa itu adalah kebenaran. Almost every time the children will be aware that things are not good. Setiap saat anak-anak tahu apakah orang tua mereka baik-baik saja atau tidak. And what the children are picking up is the tension and the difficulty in their parents' marriage. Dan kalau pernikahan orang tua bermasalah, anak-anak akan merasa tertekan. But often the children are not sure why or what's going on. Tetapi anak-anak seringkali tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. All they know is that it's not good. Atau mengapa hal-hal berlangsung tidak baik. But children are too young to know good from bad in many areas of relationship. Anak-anak terlalu muda untuk menganalisa sesuatu itu baik atau buruk. They will get that knowledge when they are older. Mereka akan mengetahui pemahaman itu ketika mereka beranjak dewasa. And so they just soak in all of the bad attitudes and the bad ways of doing relationship. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerap semua keburukan yang sedang terjadi. If you think about it, how did your children learn to speak? Jika Anda memikirkannya, bagaimana anak Anda mempelajari bagaimana cara berbicara? Did you get a book and sit down with them and take them through the book? Apakah Anda duduk bersama dengan mereka, membuka buku lalu membacakan untuk mereka? Did you grab their tongue and move their lips? Apakah Anda menarik lidah mereka dan menggerak-gerakkan mulut mereka? Of course not. Tentu saja tidak. They just sat in your home and watched and learned. Mereka duduk diam di rumah Anda dan mereka belajar. In the same way, they also learned attitudes. Dengan cara yang sama, mereka mempelajari bagaimana bersikap. They learned beliefs. Mereka mempercayai untuk percaya. And ways of doing life and relationship. Dan mereka mempelajari cara-cara untuk menjalin hubungan. As we all know that as we go through life, many good and bad things happen. Dalam hidup ini banyak kejadian buruk dan baik. And often it is how we handle the bad things that determines how well we live. Bagaimana kita menangani hal-hal buruk yang sedang terjadi, itulah yang menentukan bagaimana kita hidup. And we can teach those things to our children. Dan kita bisa mengajarkan hal-hal itu kepada anak-anak kita. Once again, not because we sit down with a book and teach them. Sekali lagi, bukan dengan cara duduk bersama dengan mereka membaca buku, but because we live it in front of them. Tetapi karena kita hidup di depan mereka. If you do relationships badly, it's often because of the hurts of the past. Jika hubungan Anda buruk, mungkin saja itu karena sakit hati di masa lalu. And everybody gets hurt. Semua orang bisa tersakiti. But some people allow those hurts to guide their behavior now and in the future. Tetapi ada sebagian orang yang mengizinkan sakit hati itu memimpin kehidupan mereka selanjutnya. They don't forgive the things that have happened, the people who hurt them. Mereka tidak mengampuni, tidak memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti mereka. They continually remember what was done. Mereka terus ingat apa yang sudah terjadi. Now it's not easy to forgive. Tidak mudah memang untuk mengampuni. I've been hurt and so have you. Saya pernah tersakiti, demikian juga Anda. But you have to forgive. Tetapi Anda harus mengampuni. Because if you don't, it affects you a lot. Karena jika Anda tidak mengampuni, hal itu akan berdampak sangat banyak.
When you don't forgive, you keep remembering the past. Jika Anda tidak mengampuni, Anda akan terus mengingat masa lalu. And over again, you remember the things that happened. Dan berulang-ulang kali Anda akan mengingat apa yang sudah terjadi. And often it can be years ago. Dan mungkin saja kejadian sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. But for you, it was like it was yesterday. Tetapi bagi Anda itu sepertinya baru saja terjadi kemarin. When that happens, you keep hurting yourself. Yang terjadi adalah Anda membiarkan diri Anda sendiri terus tersakiti. You become the person who hurts you. Anda menjadi orang yang menyakiti diri Anda sendiri. And God doesn't want that. Dan Allah tidak menginginkan hal itu. And neither do I. Demikian juga saya. What we call that is self-inflicted re-injury. Itu yang kita sebut sebagai menyakiti diri sendiri. And it's bad for you. Dan itu adalah sikap yang buruk. Because over a lifetime, many bad things will happen. Karena di dalam hidup ini banyak kejadian buruk akan terjadi. But many good things too. Tapi hal-hal baik juga akan terjadi. But when you live like this, you forget the good things. Jika Anda terus-menerus memperhatikan keburukan, Anda akan melupakan kebaikan. And you only remember the bad. Anda hanya akan mengingat yang terburuk. And this leads to bitterness. Dan hal itu akan memimpin kepada kepahitan hidup. And when you become bitter, life is hard. Ketika Anda kepahitan, hidup Anda menjadi lebih berat. And you can hear it in the way people talk. Anda akan mendengar orang-orang berbicara. The promotion I should have got at work went to someone else. Oh, promosi yang seharusnya aku dapatkan di kantor ternyata untuk orang lain. And you think, I was better than them. Aku kan lebih baik dari orang itu. But they got the job. That's not fair. Tetapi kok dia yang mendapatkannya? Ini tidak adil. Life's gone badly for me. Hidup menjadi buruk bagi saya. People are against me. Orang-orang menentang saya. And it's not true. Tetapi itu tidak benar. But because you only remember the bad, even the good gets forgotten. Tetapi karena Anda hanya mengingat yang buruk, yang baik menjadi Anda lupakan. And by forgiving people, you become free. Dengan mengampuni orang lain, Anda menjadi orang yang bebas. You're still going to get hurt, Anda masih bisa tersakiti, but it doesn't change your behavior. tetapi tidak akan mengubah sikap Anda. 2 weeks ago, I was working with a family that had been terribly hurt. 2 minggu lalu saya sedang melayani sebuah keluarga yang sama-sama tersakiti. And 2 children, a son and a daughter, had no good relationships. 2 anak di keluarga itu tidak memiliki hubungan yang baik. But one daughter did. Tetapi 1 anak memiliki hubungan yang baik. And I asked her, why did you go on and love people when the others didn't? Saya bertanya kepadanya, mengapa kamu terus hidup dengan baik dan mengasihi orang lain? And she thought deeply for a minute or 2 minutes. Lalu ia berpikir sangat dalam 1 menit, 2 menit. And she said, I just worked out that life is about love. Dia lalu menjawab, saya hanya berpikir bahwa hidup ini tentang mengasihi. And I decided I was going to keep loving people. Lalu saya memilih untuk terus mengasihi orang lain. And she found a good man. Lalu dia menemukan seorang pria yang baik. And he married her and they have children. Wanita ini menikahinya dan mereka memiliki seorang anak. And she is happy. Dan dia bahagia. She gets hurt, Ia tersakiti, but she's decided to go on. tetapi ia memilih untuk terus melanjutkan hidupnya. Her brother and sister decided not to go on. Sedangkan saudara-saudaranya memilih untuk tidak seperti itu. They became afraid. Mereka takut. He's 42 years old. Ia berumur 42 tahun, He's never married. tidak menikah. He's never had a long relationship with anyone. Tidak pernah memiliki hubungan yang lama dengan seseorang. Neither has his other sister. Demikian juga dengan saudarinya yang lain. They live alone. Mereka hidup sendirian. And that's really sad. Dan itu sangat menyedihkan. So I have to continue working with this family for some time yet, Jadi saya harus sementara ini terus melayani mereka. encouraging them to forgive and decide to love again. Mendorong mereka untuk mengampuni dan menjalani hidup kembali. Because life is about love and relationship. Karena hidup itu tentang berhubungan dan mengasihi orang lain. What do you want from your life? Apakah yang Anda inginkan dalam hidup ini? Do you want to live? Apakah Anda ingin hidup?
Do you want to have love and good relationships? Apakah Anda ingin memiliki hubungan yang baik dan dikasihi? Then you need to choose to go on. Maka Anda harus memilih untuk terus melanjutkan hidup ini. Life will give you many good things, Hidup memiliki banyak hal baik yang bisa diberikan. but it's how we handle the bad things that is also important. Tetapi juga sangat penting bagaimana cara kita menangani hal-hal yang buruk. Because if we only remember the bad, we forget the good. Karena kalau kita hanya mengingat yang buruk, kita lupa apa yang baik. And our life is defined by the bad, not the good. Dan hidup kita itu ditentukan oleh apa yang buruk daripada apa yang baik. And I'm choosing to define my life by the good, not the bad. Saya mau menentukan hidup saya dari kebaikan, bukan dari keburukan. And I got hurt when I was young. Pada waktu saya masih remaja, saya tersakiti. And as I said in an earlier session, it destroyed my marriage. Seperti saya katakan di sesi-sesi sebelumnya, itu merusak hubungan pernikahan saya. And I came home one day and found my wife with her bags packed saying, I'm going to leave you. Suatu hari saya pulang dari bekerja, saya mendapatkan istri saya dengan koper-kopernya yang mengatakan kepada saya akan meninggalkan kamu. And that day I knew I had to change. Dan hari itu saya sadar bahwa saya harus berubah. So I asked my wife to trust me again and that I would change. Sehingga saya meminta kepada istri saya supaya ia mempercayai saya lagi dan saya mau berubah. And she trusted me again. Ia mempercayai saya lagi. And I started to change. Lalu saya mulai berubah. It was very hard Hal itu sangat sulit. because I'd been very hurt. Karena saya dulu pernah tersakiti sangat mendalam. But it was the best decision I ever made in life. Tetapi keputusan terbaik yang pernah saya bikin dalam hidup ini. Because God met me when I started to change. Karena Allah bertemu dengan saya ketika saya mau berubah. And He helped me change even more. Dan Ia mau menolong saya untuk terus berubah. And because of that, I've been married now for 31 years. Karena hal itu, saya sekarang sudah menikah selama 31 tahun. My wife and I built a happy home and a good family. Istri saya dan saya membangun sebuah keluarga yang harmonis. And the things that happened in the past are in the past now. Hal-hal yang terjadi di masa lalu tetap di masa lalu. They are not a part of our present or our future. Hal-hal itu tidak menjadi bagian dari masa saat ini atau masa depan kami. You can do that too. Anda juga dapat melakukannya. Thank you. Terima kasih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.